Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Rizky Ananda dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang diberikan. Materi yang pertama adalah bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa adalah bunyi, bahasa itu bermakna, bahasa itu arbiter, bahasa itu konvensional, bahasa itu produktif, bahasa itu unik, bahasa itu universal, bahasa itu dinamis, bahasa itu bervariasi, bahasa itu manusiawi. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Dengan sistematis, artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak atau sembarangan. Yang kedua adalah bahasa sebagai lambang. Sebagai lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan disepakati oleh pemakainya. Yang ketiga adalah bahasa adalah bunyi. Yang dimaksud adalah bunyi-bunyi yang tertentu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang keempat adalah bahasa itu bermakna. Bahasa bermakna karena bahasa sendiri menyampaikan kata dan setiap kata terkait pada makna. Bahasa juga bermakna dalam artian meninggalkan makna tersendiri bagi pendengar maupun penuturnya. Bahasa mampu membangun emosi di antara keduanya. Yang kelima adalah bahasa itu arbiter. Bahasa dapat diungkapkan dengan cara lisan, tulisan maupun isyarat. Bahasa itu bersifat arbiter, yang maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Yang keenam adalah bahasa itu konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat, bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep dan diwakilinya. Yang ketujuh adalah bahasa itu produktif. Bahasa produktif adalah berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan baik secara tertulis maupun lisan. Yang ke-8 adalah bahasa itu unik. Unik sebagai hakikat bahasa artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Setiap bahasa memiliki keunikan tersendirinya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, ataupun sistem lainnya. 9 adalah bahasa itu universal. Bahasa tersebut dapat dimengerti secara global dan menyeluruh, mempunyai arti sama dan poin terpenting. Bahasa itu dipakai dimanapun berada karena acuannya baku yang baik. Yang ke-10 adalah bahasa itu dinamis. Bahasa bersifat dinamis terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan tersebut bisa terjadi pada semua tataran, baik fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun leksikon. Yang ke-11 adalah bahasa itu bervariasi. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ragam bahasa yang bersifat perorangan. Yang terakhir adalah bahasa itu manusiawi. Bersifat manusiawi artinya hanya manusia saja yang bisa memiliki dan mengembangkannya. Bahasa juga digunakan manusia sebagai media untuk berkomunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.